Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai ekskresi, khususnya ekskresi pada hewan air. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Nadila Rifatul Jana. Yang kedua ada Yosefa Diakusuma Wardani, yakni saya sendiri. Dan yang terakhir ada Halifiar Rahmadiawan. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas mencakup tentang konsep ekskresi, ekskresi jenis nitrogen, organ pendukung, dan mekanisme ekskresi, di mana materi ini akan dipaparkan secara berurutan dimulai dari Nadila, kemudian Yosefa, dan terakhir Halifiar. Ekskresi merupakan suatu proses pengelimineran atau pembuangan sisa hasil metabolisme keluar tubuh. Produk sisa yang utama adalah karbon dioksida, air, dan komponen nitrogen. Amonia adalah produk akhir yang utama dari metabolisme nitrogen pada semua hewan air, baik hewan air tawar maupun laut, dari protozoa sampai organisme yang paling kompleks. Sementara urea, asam amino, kreatin, kreatinin, asam urik, dan purin base amonia yang merupakan komponen paling sedikit dan paling sederhana. Pada ekstremnya, komponen ekskresi nitrogen tersebut mudah larut dalam air. Pada ikan air tawar banyak mengeluarkan nitrogen melalui urin, tetapi sebaliknya ikan air laut lebih banyak minum. Hal ini bertujuan untuk pengaturan keseimbangan tekanan cairan tubuh terhadap media air di lingkungannya. Namun demikian, ikan elasmobranchi tidak banyak minum. Hal ini karena kandungan nitrogen dalam darah dipertahankan tetap tinggi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Sehingga tidak heran jika sebagian besar ikan elasmobranchi ini dagingnya berbau amonia. Pengelompokan hewan berdasarkan ekskresi jenis nitrogen berdasarkan Rastogi 1977 adalah sebagai berikut. Yang pertama hewan amonotelik, yaitu hewan yang mengekskresikan bahan buangan nitrogen yang utama berupa amonia. Contohnya ikan air tawar mengeluarkan amonia lebih banyak daripada urea yang sebagian besar dikeluarkan lewat insang. Selain itu contohnya seperti Echinodermata, Invertebrata aquatic, Polychaeta, Cephalopoda, Bivalvia, Crustacea, larva atau berudu amfibi, Platyhelminthes porifera, dan Cnidaria. Yang kedua hewan ureotelik, yaitu hewan yang mengeluarkan bahan buangan nitrogen yang dalam bentuk urea. Contohnya ikan elasmobranchi banyak mengeluarkan urea untuk keseimbangan tekanan dalam cairan tubuhnya. Selain itu ada mamalia, amfibia dewasa, dan beberapa jenis kura-kura. Yang ketiga hewan urikotelik, yaitu hewan yang mengeluarkan bahan buangan nitrogen yang terbesar berupa asam urik. Contoh hewan ini adalah ular, kadal, burung, dan insekta. Pada Rotnius, urin kering mengandung kurang lebih 64-84% asam urik. Dan yang keempat, hewan guanotelik, yaitu hewan yang mengekstrasikan komponen nitrogen yang utama berbentuk guanin, misalnya laba-laba. Di samping keempat kelompok hewan tadi, terdapat hewan yang banyak mengeluarkan nitrogen dalam bentuk trimetil oksida atau TMAO. Ikan laut dari Teleostei banyak mengeluarkan nitrogen dalam bentuk TMAO untuk pengaturan dalam tekanan osmotiknya, tetapi pada ikan elasmobranchi tidak. Contoh ikan yang mengeluarkan TMAO sebagai bahan ekskresi nitrogennya adalah oktopus, cumi-cumi, kepiting, dan barnacle. Di samping itu juga ada Echinodermata, kerang, gastropoda, dan tunisata. Materi selanjutnya yaitu organ pendukung. Organ tubuh yang mendukung atau berperan
dalam membantu proses pengeliminir sisa metabolisme pada hewan akuatik, di antaranya ialah yang pertama insang, yang kedua ginjal, dan yang ketiga ialah kulit. Insang. Insang mempunyai peranan yang sangat penting sebagai organ yang mampu dilewati air maupun mineral, serta tempat dibuangnya atau dieskresikannya sel metabolisme. Pada bagian lamela primer dalam insang, terdapat sel klor yang berperan penting dalam proses ekskresi. Insang pada kelompok Mycinoid atau Agnatha tidak memiliki sel yang kaya akan mitokondria pada epitel insangnya. Sedangkan insang pada kelompok Petromyzonid terdapat 6 tipe epitel yang berbeda secara sitologis, di mana diklasifikasikan menjadi sel platelet, sel ekskresi klorida, sel basal, sel mukus, sel pengambilan klorida, dan sel glanular. Kemudian, pada kelompok Elasmobranchi, epitelium insangnya memiliki sel yang kaya akan mitokondria, di mana insang tersebut berpartisipasi dalam penurunan natrium dari ikan. Lalu, insang pada kelompok Telostei, kontribusinya dalam ekskresi garam dicirikan dengan adanya epitel ekskresi garam, di mana struktur itu ialah penghalang yang terletak di antara pembawa garam, air, dan bagian tengah filamen insang yang disusun dari 2-8 lapis sel, di mana ada 4 tipe sel utama yang telah ditentukan, yaitu sel epitel permukaan time squamous, sel yang tidak terdiferensiasi, sel glomerulus mukus, dan sel-sel yang kaya mitokondria. Yang kedua, ginjal. Ginjal pada ikan teleos terletak pada bagian atas peritoneum atau tetraperitoneum, sejajar dan di bawah tulang belakang. Ginjal ikan air tawar ini lebih berkembang dibanding dengan ikan air laut, disebabkan ginjal ikan air tawar sehubungan dengan keadaan lingkungan yang bersifat hipotonik terhadap cairan tubuh, sedangkan ginjal ikan air laut sehubungan dengan keadaan lingkungan yang bersifat hipertonik terhadap cairan tubuhnya. Ginjal pada ikan ini berperan sebagai filtrasi beberapa bahan buangan sisa metabolisme, di mana yang bertanggung jawab adalah sel glomerulus, lebih tepatnya kapsul Bowman. Bahan tersebut yang dibuang lewat ginjal antara lain ureum, air, dan garam mineral. Tubuli ginjal berperan dalam proses reabsorpsi ion, di mana proses reabsorpsi ini terjadi pada saat darah yang tidak ikut tersaring masuk ke dalam pembuluh darah balik ginjal, sehingga cairan ekskresi itu tadi masuk ke tubuli ginjal, lalu glikosa serta beberapa mineral dan cairan lainnya diserap kembali ke dalam darah. Umumnya, kulit berperan pada jenis ikan-ikan tertentu, terutama pada stadia awal atau larva yang dimana epidermis kulitnya masih sangat tipis. Pada kelompok Agnatha, kulit ini memberikan peranan terhadap ekskresi garam dengan adanya kelenjar lendir. Munch dan McFarland dalam Conte tahun 1969 memberikan postulat bahwa lapisan tipis dari lendir tersebut dapat membantu sebagai suatu lintasan dalam mengeliminasi kation magnesium, kalsium, dan kalium. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya konsentrasi kation-kation tersebut pada lendir. Selain itu, kelompok ini juga memiliki konsentrasi sodium dan klorida yang pada serum darah dan urinnya tidak jauh berbeda dengan lingkungannya, yang diketahui bahwa air tidak diserap kembali dari saringan glomerular. Kemudian, pada kelompok Petromyzonid
Permeabilitas kulitnya terhadap air dan elektrolit pada larutan hiposmatik memiliki permeabilitas kulit yang tinggi dibanding dengan ikan teleostei. Mekanisme ekskresi pada ikan tawar dengan air laut memiliki perbedaan, yaitu pada ikan tawar sedikit minum bahkan tanpa minum, sedangkan pada ikan air laut banyak minum. Pada ikan air tawar dikarenakan karena cairan pada lingkungan mudah masuk ke dalam tubuh ikan, sedangkan pada ikan air laut karena cairan di dalam tubuh keluar secara terus-menerus. Kemudian pada ikan air tawar, urin banyak dan encer, sedangkan pada ikan air laut, urin sedikit dan pekat. Pada ikan air tawar karena didominansi kandungan pada urin adalah air, sedangkan pada ikan air laut karena didominansi kandungan pada urin adalah NaCl atau garam. Yang kemudian pada ikan air tawar memiliki glomerulus yang besar, sedangkan pada ikan air laut memiliki glomerulus yang kecil. Pada ikan air tawar dikarenakan karena memerlukan penyerapan garam, sedangkan pada ikan air laut karena tidak lagi memerlukan penyerapan garam yang disebabkan oleh konsentrasi garam pada tubuh cukup tinggi. Percobaan ekskresi ikan pada air tawar dan air laut. Ekskresi amonia dan ekskresi urea. Peran utama insang dalam ekskresi amonia dan urea dibuktikan dengan percobaan Smith pada tahun 1993 yang dicobakan pada ikan air tawar carp dan goldfish. Pada percobaan Smith menggunakan dua teknik yang berbeda untuk memisahkan peran antara insang dan ginjal. Pada cara 1, suatu karet pemisah digunakan untuk memisahkan kepala dan insang pada ikan dalam kotak pembagi. Dengan demikian, maka hasil ekskresi bransial akan berada pada ruang depan, sedangkan urinari, intestinal, serta hasil ekskresi kulit akan berada pada ruang bagian posterior atau belakang, sehingga terpisah. Kemudian cara kedua, kandung kemih di kateter untuk mengumpulkan ekskresi urin secara terpisah. Sementara itu, bransial, intestinal, dan aliran cairan kulit diukur bersamaan di dalam air. Dari hasil percobaan kedua tersebut bisa dikatakan sama, baik secara kombinasi atau sendiri-sendiri, menunjukkan bahwa hanya jalur bransial dan renal saja yang penting, dan bahwa insang diketahui berperan terhadap paling sedikit 85% dari JAMM atau ammonia efflux, atau juga dapat disebut sebagai aliran amonia dari seluruh tubuh. Hal ini sama hasilnya dengan percobaan pada jenis ikan yang berbeda. Walaupun dengan banyak hal yang diabaikan, kesimpulan sementara pada percobaan Smith, ekskresi didominasi oleh insang. Akan tetapi kecenderungan tersebut terlihat nyata bahwa persentase ekskresi amonia lebih besar melalui ginjal untuk ikan laut dibandingkan dengan ikan air tawar. Mekanisme ekskresi amonia di bagian insang. Pada mekanisme ekskresi amonia di bransial ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pentingnya pengasaman atau asidifikasi lapisan pembatas insang oleh ekskresi karbon dioksida, termasuk proses transport hidrogen seperti pada mekanisme difusi NH3 dalam bentuk NH4. Dengan demikian akan menunjang PNH3 gradien untuk penyebaran aliran NH3. Yang kedua, secara sederhana bahwa kontribusi kuantitatif dari berbagai mekanisme tersebut mungkin tergantung pada berbagai macam tingkat asam dan basa ikan, kandungan amonia pada darah, dan kondisi umum lingkungannya. Dari penjelasan di atas, ada 4 mekanisme ekstrusi amonia yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, difusi NH3 berhubungan dengan gradien PNH3 dari darah ke air. Yang kedua, elektronetral H+ per NH4+ yang berpindah lokasi di membran apikal pada sel-sel epitelial bransial. Yang ketiga, elektronetral H+ per NH4+ pada lokasi yang sama saling bertukar. Yang keempat, difusi NH4+ berhubungan dengan gradien elektrokimia dari darah ke air. Kemudian mekanisme ekskresi urea. Rasio urea N per amonia N dalam urin cenderung lebih besar daripada ekskresi dari eksternal,
Meskipun demikian, insang dibandingkan ginjal masih merupakan jalur utama dari urea pada hampir seluruh ikan. Perbedaannya tidak sejelas amonia. Masalahnya pada L. limanda dapat disimpulkan bahwa kulit menghasilkan 50% atau lebih urea dari seluruh tubuh. Perlu usaha yang lebih baik untuk memisahkan urea pada branchial, renal, dan kulit. Pada jenis elasmobranchi, baik air tawar maupun air laut, ekskresi urea pada eksternal meskipun bentuk terakhirnya berkapasitas hanya sedikit untuk penyerapan kembali urea dalam saluran renal. Eksternal urea umumnya dianggap terjadi melalui insang. Elasmobranch atau laut, ureas osmotik menyerap urea dengan kuat pada ginjal bila berada pada 100% air laut, tetapi elevated renal clearance menjadi jalur utama untuk mengumpulkan kelebihan urea selama penyesuaiannya pada salintas rendah. Perbandingan antara urin dan plasma menunjukkan bahwa urea diserap kembali oleh ginjal. Kemudian faktor yang mempengaruhi ekskresi nitrogen. Yang pertama, ukuran ikan. Ukuran ikan mempengaruhi kadar ekskresi nitrogen. Yang kedua, kondisi ikan. Adanya fluktuasi jumlah ekskresi amonia relatif yang dikehendaki. Yang ketiga yaitu pakan. Ikan yang diberi pakan dengan protein yang banyak, protein akan diekskresikan menjadi beberapa produk nitrogen. Yang keempat, salinitas. Pengaruh salinitas tidak begitu pengaruh besar. Yang kelima yaitu lingkungan pH yang tinggi. Dan yang terakhir, lingkungan amonia tinggi. Di lingkungan dengan amonia tinggi akan terjadi peningkatan plasma TAMM. Selanjutnya, mekanisme ekskresi pada hewan air lainnya, yaitu cacing pipih atau Platyhelminthes. Hewan ini ialah hewan yang memiliki bentuk pipih dari dorsal hingga ventral dan hidup di habitat perairan tawar maupun laut. Serta hewan ini memiliki ukuran tubuh mikroskopik yang hidupnya sebagai parasit. Cacing pipih atau Platyhelminthes ini memiliki mekanisme ekskresi dengan jejaring tubulus dengan sel penyusun silia yang bercabar ke seluruh tubuh atau berupa protonefridia. Mekanisme protonefridia. Mekanisme protonefridia saat filtrasi dengan menarik air dan zat-zat terlarut dengan silia dalam tubulus dari cairan interstisial melalui sel hingga melepaskan filtrat ke dalam jejaring tubulus. Pada proses ini yang tersaring hanya molekul kecil saja, sedangkan molekul besar dipertahankan di dalam cairan tubuh yang kemudian filtrat dikeluarkan melalui tubulus sebagai urin. Kemudian moluska. Mekanisme ekskresi moluska menggunakan sepasang ginjal atau nefridia yang salurannya bermuara ke bagian posterior. Nefridia juga mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk cairan. Selanjutnya, mekanisme ekskresi pada krustasea. Krustasea melakukan ekskresi dengan menggunakan kelenjar hijau yang merupakan organ pengeluaran yang berada di daerah kepala yang memiliki kantung atau disebut dengan pundi-pundi. Pundi-pundi ini nantinya akan disaring untuk membentuk urin awal, yaitu senyawa bermolekul besar. Dan kemudian urin mengalir pada saluran nefridia dan membentuk urin akhir yang akan dikeluarkan melalui lubang di dekat dasar antena. Kemudian bahaya amonia. Masalah ekskresi amonia pada ikan adalah dalam pergerakannya amonia dari insang ke air di luar tubuh ikan. Jika konsentrasi amonia dan pH air rendah daripada cairan dalam tubuh ikan, NH3 akan terdifusi dengan cepat dari insang ke air. Sekali NH3 melewati membran insang ke dalam air, berubah menjadi NH4+. Laju kecepatannya tergantung kepada pH air. Sebagaimana pH air meningkat, konsentrasi NH3 pada hubungannya dengan NH4+ akan meningkat dan membuat pergerakan NH3 dari epitelium insang sulit. Sebagaimana konsentrasi NH3 air meningkat, maka aliran NH3 dari sel epitelium insang dapat terbalik. Selanjutnya, nitrogen amonia akan diikat oleh hemoglobin darah dan akan menjadi racun, serta pada akhirnya dapat mempengaruhi keseimbangan metabolisme ikan dan bahkan dapat merusak jaringan insang. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan.
Terima kasih.